Ayo para pemirsa, santri dan murid dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rayu semua. Pada kali ini di siang hari, guru melanjutkan videonya dengan judul Made-in Java bagian yang kelima, menerangkan tentang hilal bulan ya. Alhamdulillah mumpung masih ada kesempatan waktu untuk memberikan pemahaman sekaligus pengertian bagi umat yang beragama Islam. Semoga video ini betul-betul menjadikan referensi, karena sudah tak akan pernah ada yang tahu, karena sejarah yang terpendam begitu lama, yang bermain, yang menipu juga jumlahnya ribuan, sehingga sangat sulit untuk membuka sesuatu hal seperti ini. Dibuka oleh guru melalui video ini agar betul-betul manfaat ya para pemirsa. Dan ini hal yang juga super sulit tentang volume yang kelima ini para pemirsa. Volume ini sama juga yang sering dilontarkan guru kepada orang-orang yang mengaku kiai, yang mengaku ulama, yang mengaku syekh, yang mengaku memahami ilmu falak, yang mampu memahami hal-hal tentang keilmuan Islam. Satu contoh, guru memberi pertanyaan di video yang lain. Orang-orang manusia yang beragama menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Guru memberi pertanyaan, siapa yang menyuruh Anda melihat planet bulan? Nah itu loh para pemirsa. Maka guru memastikan seluruh dunia kalian tak akan pernah tahu Anda melakukan itu siapa yang menyuruh. Nah itu kalian betul-betul para pemirsa ya diajak apa ya? Kalian harus tahu, jadi hanya seperti orang-orang di sana katanya tulisan. Nah itu kan kehidupan tidak bisa begitu. Berislam tidak bisa seperti itu ya para pemirsa. Kalau toh manusia itu berdasarkan hadis atau surat ayat itu dari tulisan. Kalau tulisan itu menemukan dia menemu di pasar bagaimana? Nah, terus dia gali sumur menemukan kitab terus diajarkan begitu kan? Kan enggak bisa. Sama seperti orang-orang sekarang, kalian berpatokan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal, kalian berpatokan. Orang-orang yang dalam kesesatan itu patokannya. Bila sudah melihat bulan, mulailah puasa, dan bila melihat bulan, kita umat yang beragama Islam akhir dari puasa dan kita berlebaran. Nah itulah yang dibuat patokan orang-orang yang tidak jelas, agama yang tidak jelas, agama yang error, nabi yang error, malaikat yang error, sehingga umatnya ya rusak sudah 600 tahun. Maka melalui video ini guru menyampaikan, artinya para pemirsa, Anda yang ikut aliran apapun, madhab apapun, Anda itu orang terjerumus. Karena itu sudah lama, tidak ada yang tahu ya. Coba diajarkan ini, mumpung ada waktu oleh guru. Ayo para pemirsa, digenapilah video guru tentang kalender. Bismillahirrahmanirrahim, para santri, murid, dan pemirsa. Karena ini volume yang kelima, tolong dipahami video sebelum ini ya, kembali lagi. Karena ini terangkai terurut ya. Dan ini menerangkan satu substansi keilmuan, jadi tidak bisa katanya ya. Semua ada rasionalnya, semua ada buktinya, itu cara berpikirnya. Jangan sekali-kali, nah ini guru ada tulisan di kitab itu. Nah, kalau tulisan itu nemu di pinggir kali gimana? Kan gila manusia itu. Diulas mulai dari dasar dulu. Para pemirsa yang sudah mengikuti volume 1 sampai 4 paham ya dari semua di sini. Nah, ini dipotong. Sejak dipotong inilah cerita-cerita ini dikarang dibuat sama cerita yang ngarang Gajah,
Raja Namrud, Abroha, sudah semua ini cerita semua. Ini bahasa disebut, nah ini peribahasa atau hoax itu tidak terjadi. Nah, tatkala kalender yang valid ini, para pemirsa, karena ini dipotong, begitu dipotong, di dalam membuat kerajaan Islam pertama di Demak, ini beberapa langkah, beberapa tahun masih dipakai ya. Dipakai masih standar matahari. Karena tidak bisa dipotong langsung memakai standar bulan, tidak bisa. Itu ada sejarahnya ya. Karena kembali lagi, karena membuat kerajaan Islam ini tidak direstui dari leluhur Jawa, dari pendiri kerajaan-kerajaan yang di Jawa, maka kerajaan Demak itu hancur total karena tidak direstui dari leluhur secara moral. Secara keilmuan, karena ini bohong, nah itu loh, bohong. Di dalam mendirikan agama Islam, itu tidak murni dengan tumbuh kebenaran dan kemaslahatan. Tumbuhnya dari fitnah, dua tumbuhnya itu menghancurkan. Maka dari orang-orang terdahulu sudah menetapkan bahwa orang-orang yang membuat agama Islam dengan kerajaan pertama, itu disebut bangsa atau manusia yang terkutuk itu. Manusia yang membuat ajaran seperti itu terkutuk semua para pemirsa. Nah kalau itu sudah menyebar ke seluruh dunia, bisa disimpulkan secara moral, yang mengajarkan, yang mengikuti, itu bangsa atau manusia yang terkutuk itu. Sehingga rohnya itu tidak akan pernah jelas setelah memahami kehidupan itu. Lantas bagaimana guru? Nah inilah bagaimana para pemirsa kalau kalian paham ya. Di sini sejarah kehidupan antara anak dengan orang tua, cucu dengan neneknya, buyut dengan cangganya, ini terikat para pemirsa. Nah ini dipotong inilah. Sehingga setelah siapapun yang mengikuti ajaran Asapon, mengikuti ajaran Hijriyah yang kalian sekarang menyebut agama Islam, kalian itu diputus dari leluhur Anda. Maka mengapa kalau manusia itu putus dari leluhurnya, kalian sudah tidak mempunyai jati diri. Ini loh mutusnya dari sini ini. Mungkin kalau bangsa yang lain, satu contoh mungkin Persia atau Arab. Arab membuat cerita bahwa leluhurnya yang di Arab diikuti orang Islam yang Arab di Jawa. Masih kemungkinan bisa dikatakan benar. Meskipun ajarannya itu salah, meskipun dia penjajah, tapi secara roh dia masih mengakui leluhurnya. Yang jadi problem kalian yang di Nusantara. Nah ini. Kalian dari Nusantara, dari Jawa, dari Kalimantan, dari mana? Kalian itu punya sejarah, punya roh dari leluhurmu. Kalian dipotong, difitnah dari agamamu. Kalian disuruh mengikuti leluhur yang dari sana. Maka artinya kalian para pemirsa sudah paham bahwa kalian itu dijerumuskan dari agamamu itu. Lantas bagaimana guru? Inilah tantangan untuk membuat perubahan. Membuat revolusi peradaban untuk membenahi kehidupan. Kira-kira dampaknya gimana? Ya ukur sendiri. Lantas bagaimana dengan orang-orang tua kita, nenek kakek kita yang mengikuti agama seperti itu? Maka sampai sekarang kan tidak akan pernah ada kejelasannya rohnya mau kemana. Bagaimana mungkin ajaran salah mendapatkan surga? Bagaimana cerita yang salah mendapatkan tuntunan dari Tuhan Ilahi Ya Robbi? Tidak bisa para pemirsa. Ini betul-betul dipahami. Dengan demikian mau tidak mau kalau negara, rakyat, dan umat mau, ini harus dikembalikan. Bila kalian tidak mau mengembalikan sama saja Anda membunuh kehidupanmu, membunuh masa depan generasi manusia, membunuh peradaban bangsa negara Indonesia. Kenapa? Kalian memang diputus dari sini. Gimana guru? Kembali lagi guru sudah menyampaikan. Leluhur kita sejak dulu sudah menyampaikan, kelak suatu saat akan dikembalikan kepada hitonya. Dari kitab-kitab Islam pun sudah menjanjikan, kelak suatu saat kalian akan dinasehati dan kalian akan diluruskan kembali. Dan faktanya sudah, ini masuk, kita sudah masuk untuk pembenahan itu.
Risikonya yang nyimpang dari kebenaran kalian akan dibersihkan. Itu yang Anda harus paham ya. Kalau masyarakat, rakyat, negara ndak siap, yang kalian lawan adalah kekuatan yang maha benar itu. Tinggal negara, rakyat, umat mau sinergik ndak menyambut suatu kebenaran. Nah, itulah yang harus kalian betul-betul pahami. Karena ini kita sudah berjalan ya para pemirsa. Kita sudah masuk pembersihan ya. Lantas setelah adanya pemahaman asalnya masih memakai standar matahari atau samsiah, karena kerajaan ini yang di Jawa ini tumbang karena tidak diridhoi leluhur karena ceritanya ini salah dan kaprah, barulah dibawa ke Arab sana. Nah setelah itu baru konsultasi di Jawa. Ini para pemirsa yang harus paham ya, kalian yang mempelajari sejarah. Leluhur kita pada masa di era sini, beliau kalau ke tanah Arab tidak seperti kita sekarang naik pesawat atau naik kapal. Beliau 1 jam sudah nyampe di sana. Tolong kalian jangan salah memahami mengukur orang-orang terdahulu leluhur kita. Beliau dari Jawa, dia pergi ke Arab. Itu satuannya jam, bukan hari. Maka mengapa beliau mampu membuat statement di sana konsepnya dari Jawa? Itulah orang-orang terdahulu. Sehingga kalian para pemirsa mengukur kalender, mengukur satuan tahun, jangan kau bandingkan Anda di masa sekarang. Ya pahami. Artinya mau tidak mau kalian paham bahwa orang-orang yang membuat meskipun itu kalender, asopon atau hijriah itu dari leluhur kita. Leluhur kita orang-orang yang sakti mandraguna. Kesalahan beliau itu menghancurkan bangsanya sendiri yang tidak disadari. Nah itu, ini yang harus dipahami ya. Lantas setelah dari dibawa sebagian ke Arab, di sana belum selesai. Karena di Arab tidak mampu untuk mengajarkan satuan tahun dan windu dan juga pasaran, maka yang di sana pun leluhur kita pun juga bingung. Lantas kalau sedikit mau menyentuh siapa beliau-beliau yang di sana. Sama sebenarnya sudah diulas oleh guru, permisi para leluhur. Di sana figur yang paling pokok yang 2 ya 1, beliau Mbah Subakir itu. Sama juga dengan beliau Mbah Syekh Abdul Qadir itu. Ini sedikit membongkar guru-guru saya juga. Karena ini harus diluruskan para pemirsa. Lantas gimana? Nah, dari setelah ini belum jelas di Arab, di sini sudah rusak. Di Jawa. Sistem sudah rusak, tapi masih dipakai. Dari pihak APOG, dia mengetahui. Sehingga dengan sendirinya, kerajaan yang di Demak, yang juga yang di Arab mau menjalankan sistemnya, dia terpaksa memakai kalender bulan. Dari mana asalnya? Ini hal yang sangat sulit. Semoga mampu dibuka oleh guru ini. Para pemirsa, dari mana sih asalnya sejarah umat beragama Islam yang ikut Hijriah itu melihat bulan? Itu sulit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Ini masuk sejarah yang sangat terpendam dan sangat sulit para pemirsa. Itu pada masa-masa yang setelah diterangkan guru tadi ya. Itu sebenarnya dulu itu ada catatan ya, dicatat. Ada sosok manusia ya, sosok manusia yang membuat, yang merancang agama yang terkutuk ini. Itu kan diwakilkan dengan nama Rasul ya. Pada masa dulu tidak disebut Rasul itu Muhammad. Cuma Rasul disebutnya itu pemimpin. Itu ditulis dari orang-orang terdahulu karena ini panutan. Nah, Rasul ini membuat sistem, membuat seperti ini dalam kebingungan, kerajaannya rusak, sistemnya rusak. Itu dicatat oleh leluhur kita, itu ada kitabnya. Dalam perjalanan Rasul karena ini pemimpin, diterangkanlah dari catatan masa lampau itu. Seorang pemimpin ini ditulislah pada waktu itu seorang Rasul
dia ini beristri lagi. Catatannya seperti itu. Jadi sosok yang dirasulkan ini setelah punya istri pertama, dia mulai kawin lagi, nikah lagi. Tapi dia tidak sadar bahwa dia diikuti dari banyak orang. Dan dia menjalankan sistem. Dari perjanjian, dari catatan yang tertulis, si Rasul yang diyakini sebagai panutan itu, dia menjalankan pernikahan yang kedua. Dia menyampaikan akan berlaku adil kepada istri yang tua. Maka dalam catatan-catatan atau cerita-cerita tentang pernikahan, ini sedikit ada sentuhan dari kitab kita yang di Islam. Itu sejarah awalnya dari sini. Jadi sosok yang seakan-akan dirasulkan ini, dia menikah lagi. Dalam perjanjian ditulis oleh orang-orang terdahulu, dia akan berlaku adil kepada yang tua dan yang muda. Namun apa yang terjadi dari peristiwa itu, dan itu pun juga dicatat pada masa lampau. Karena pernikahan ini tidak jauh dari tempat wilayahnya, dan ini terjadi di Pulau Jawa, para pemirsa. Ini bukan terjadi di Arab, terjadi di Pulau Jawa. Dengan terjadinya pemimpin menikah baru, berjanji kepada istri yang tua akan berlaku adil. Akhirnya ditunggu beberapa hari sesuai janji, akhirnya seorang Rasul ini tidak kunjung pulang. Karena tidak kunjungnya pulang inilah istri yang tua ini mendatangi dari seorang Rasul ini. Di dalam kitab diterangkan, ditulis sedikit gambaran karena guru tidak bisa membuka file terlalu kuat. Tapi bisa dibaca. Dalam cerita kitab itu, istri yang tua menanyakan kepada seorang Rasul ini sebagai suaminya. Wahai suamiku, sebelum menikah dulu katanya panjenengan ini berlaku adil. Sekarang sudah berapa hari panjenengan kok belum pulang, kok masih di sini. Nah, apa yang terjadi para pemirsa? Sebagai kodrat naluri manusia, tatkala di mana dia mempunyai istri baru, itu pastilah yang tua itu tidak begitu diperhatikan. Mulai disitulah seorang Rasul ini mempunyai inisiatif menipu istrinya yang tua, tapi tanpa disadari. Disitulah tertulis, tercatat, bahwa seorang Rasul ini menyampaikan kepada istri yang tua, wahai istri yang tua, sesuai dengan apa yang aku janjikan bahwa aku akan berlaku adil. Tapi pada hari ini dan malam hari ini, bulannya belum kelihatan. Nah, itulah para pemirsa. Jadi sebenarnya sosok si Rasul ini mau menipu istrinya yang tua. Tapi dia tidak sadar bahwa dia ini panutan. Dia ingin masih mengumpuli istri yang muda itu. Di situ menjadikan dua pemikiran, bahkan menjadikan dua budaya di negara, terutama di Pulau Jawa. Harapan si panutan ini mengelabui istrinya melihat yang disebut planet bulan itu. Dan dari aspek biologis, yang laki-laki yang mengaku Rasul yang dirasulkan ini, yang dimaksud bulan itu bulanan, itu uzur menstruasi itu. Ibaratnya istri yang muda ini masih subur. Dari cerita seperti itulah, maka sampai di negara atau di Pulau Jawa, orang-orang kita, leluhur kita, sampai sekarang, mengapa orang-orang wanita kalau lagi menstruasi disebutlah datang bulan. Orang-orang terdahulu menyebutnya itu bulanan. Itu sejarah dari leluhur yang di Jawa yang bermain tentang kelamin, tapi dia seorang pemimpin agama. Nah, setelah itu rusaklah keluarga yang membuat agama itu, pengikutnya rusak. Akhirnya dari cerita-cerita itulah digali. Dari istri yang tua ini mengeluarkan statement untuk murid santri dan pengikutnya, bahwa beliau panutan
untuk menetapkan bahwa pergantian tanggal, pergantian bulan, disuruh melihat bulan itu. Nah, sejak itulah di Jawa orang-orang tua kita, terutama ibu-ibu, bapak, itu melihat bulan karena dipengaruhi dari pertama statement dikeluarkannya kalimat itu. Maka sejak itulah di Jawa ada dua pemahaman. Yang satu masih mengikuti standar kalender aboge, dia tidak mau melihat bulan, tapi sangat banyak orang-orang yang ikut agama palsu itu, kalau bercerita kepada anaknya mau membuat apapun, dia selalu melihat planet bulan. Nah, itulah para pemirsa sejarah awalnya dari situ. Lantas bagaimana guru seperti ini? Maka berkewajiban guru kembali lagi untuk meluruskan kalian agar kalian betul-betul lurus kembali, rukun kembali. Islam akan kembali merahmati kalian sehingga hal-hal yang palsu, hal-hal yang fitnah akan terkikis dengan sendirinya. Karena sudah saatnya alam dan yang maha kuasa. Dunia sudah tidak membutuhkan kebusukan. Dunia membutuhkan transparan. Membutuhkan hal yang jelas di era-era sekarang. Maka guru sudah menyampaikan di video yang lain. Peradaban mulai tahun-tahun ini dan ke depan, dunia kehidupan kita sudah tidak butuh nilai agama. Kita butuh hanyalah akhlak, moral, dan kecerdasan. Agama sudah hoak, agama sudah punah. Dengan banyaknya video aku bagi kepada publik dan untuk dunia, sudah dipastikan agama akan terbuang. Bagi kalian masih berkecimpung di agama, kalian menghancurkan masa depanmu hari esok. Karena agama sudah hilang, agama sudah punah. Begitu banyak yang sudah diulas oleh guru disampaikan. Agar kalian betul-betul kembali jadi manusia yang sadar akan manusia. Terutama kalian yang ada di bumi Pancasila. Kalian akan jadi tumbuh bangsa yang besar. Bangsa yang mutlak merdeka. Bangsa yang mampu menjalankan, mengatur kehidupan, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah para murid dan santri, semoga video ini mampu membuka cakrawala untuk kalian semua di negara kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.